Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mirsa, banyak netizen yang mengeluh capek karena drama yang dipamerkan Niki selama dan sesudah sidang kasus pidana dianggap sudah anti klimaks. Publik dan netizen seolah sudah bosan pada sikap barbar Niki kepada penegak hukum dan para pihak yang dianggapnya musuh. Setelah kalah di kasus pidana pemerasan, Niki yang diganjar 4 tahun penjara dan denda 1 miliar berharap menang di kasus perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan 200 miliar. Namun kemarin dalam sidang beragendakan mediasi tanpa kehadiran Niki dan Reza Gladys, tim kuasa hukum masing-masing gagal membuat kesepakatan. Bukannya menerima atau menolak gugatan Niki, pihak Reza Gladys justru mengajukan proposal gugatan balik senilai 504 miliar. Dengan kata lain, Reza Gladys mau berdamai dan membuat kesepakatan dalam mediasi andai Niki membayar selisihnya, yaitu 304 miliar. Pihak penggugat mengajukan 200 M minggu lalu, kami minggu ini 504 M. Jadi selisihnya ada 304 M. Kami mau sepakat untuk berdamai jika ada selisih ini dikembalikan pada kami 304 M. Kalau tadi didalilkan ada kerugian 4 miliar dan 500 miliar, saya kira itu irasional ya. Karena kan kalau kita mau baca baik-baik putusan 362 dan putusan 363 itu kan jelas uang 4 miliar itu kemana? Ya itu kan dalam penyitaan. Ya nanti dibuktikan aja di pengadilan, karena kan ini kita kasus yang udah diserahkan ke pengadilan, kita buktikan saja nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah menang di kasus pidana, pihak Reza Gladys tak kasih ampun pada Niki dan komplotannya. Dulu Reza bungkam saat Niki berkoar-koar tentang kerugiannya setelah dipolisikan. Sekarang Reza begitu jeli menghitung nilai kerugian akibat nama dan perusahaan kosmetiknya terus dibully Niki. Reza terpaksa memecat 300 karyawannya karena perusahaannya goyang akibat banyak yang termakan ocehan Niki yang menyebut produknya tidak lolos BPOM. Ternyata kerugian Niki selama tidak bekerja lantaran raganya di penjara tidak seberapa dibandingkan kerugian perusahaan kosmetik yang dialami Reza Gladys. Ya aku nggak tahu ya, soalnya kan memang mungkin tidak ada ranahnya. Pertama, ini adalah kasusnya adalah pemerasan. Nggak ada kasus yang berhubungan dengan produk. Jadi kita nggak bicara kerugian-kerugian dalam proses mediasi ya. Nanti kalau mereka mau melakukan gugatan balik ya, melalui namanya rekopensi, silakan kita selesaikan dulu proses mediasi ini. Kita lihat nanti dan nanti kita lihat kuasa hukum saya yang akan bekerja. Berkat doa dan support dari sejumlah pihak termasuk BPOM, Reza Gladys mampu bangkit dalam waktu singkat. Ancaman Niki bahkan ia bisa menghancurkan perusahaannya dalam sekejap bila tidak memberikan uang tutup mulut, akhirnya diputarbalikan oleh Yang Maha Kuasa. Hai pemirsa RCTI, hari ini aku datang ke opening store-nya Glafidsha yang ada di Central Park Mall. Dan banyak banget customer-customer yang datang, kalian boleh lihat di sini produk-produknya, semua varian ada. Dan karena sudah masuk di mall, jadi aku sangat menjamin kualitasnya, apalagi sudah terdaftar BPOM. Kita lawan isu negatif dengan isu positif dan kita harus terus berkreasi, berkreativitas. Selain itu juga kita tunjukkan prestasi dan menurut aku ini adalah salah satu pencapaian terbaik aku. Kemarin secercah senyum dipamerkan Reza dan Mufid saat mengantarkan anak mereka ke sekolah. Di tengah kasus hukum yang masih panas menyala, tentu saja Reza dan Mufid menginginkan pengamanan terbaik untuk anak-anak mereka. Termasuk ke sekolah, ada tim bodyguard yang selalu mengawal anak-anak Reza dan Mufid. Selamat pagi ya, selamat. Yuk. Nenek. Kita makan dulu. Dua-dua. Bawain sarapan. Sarapan dulu ya. Yuk.
Oh. Kamu dan segala kenangan. Pemirsa, acara haul 100 hari kepergian Po Alpa tinggal menghitung hari. Rasanya baru kemarin komedian yang meninggal pada 15 Agustus 2025 itu menghibur kita semua lewat lawakan dan suaranya yang merdu. Ku ingin ku tahu Bunda, betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon doaku dan langkahmu, bahagiaku seiring doamu. Sempat viral ketika menyanyikan lagu Muara Kasih Bunda. Kini Shirley, anak sulung Po Alpa dari pernikahan pertamanya, yang nelangsa merindukan sosoknya. Kepedihan Shirley semakin menjadi-jadi ketika mengetahui Aji Darmaji, ayah sambungnya, diam-diam melayangkan gugatan hak waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 2 bulan lalu, Shirley sempat menjadi saksi di ruang sidang bahwa benar adik-adiknya berada di bawah pengasuhan ayah Aji sepeninggal ibundanya. Saat itu ayah Aji ngotot mengatakan bahwa gugatan hak perwalian anak yang diajukannya bukan untuk menguasai warisan almarhumah istrinya, melainkan untuk mempermudah pengurusan surat-surat penting berkaitan anak-anaknya. Nah, ini kasihan ini sebetulnya agak-agak pusing sedikit. Harapannya semoga cepat selesai. Perwalian anak yang belum bisa tanda tangan, apabila ada pengurusan apa-apa kan kita udah waliin kayak gitu. Kalau sekarang kan udah punya KTP kayak gitu, udah dewasa, udah bisa tanda tangan sendiri. Jadi yang kita wali ini 3 anak ini kayak gitu. Hingga semalam, Aji seolah belum siap mengklarifikasi gugatan hak waris itu. Bisa jadi Aji alias Bang Idung tak mau adu mulut dengan Pok Banong, kakak Po Alpa, yang notabene adalah mantan kakak iparnya. Saat Aji mengurus hak perwalian anak sebelum acara haul 40 harian Po Alpa, Pok Boneng terang-terangan menuding Aji ingin menguasai harta peninggalan adiknya. Yang dikhawatirkan Pok Banong, rumah lama adiknya yang ditinggali Shirley juga ingin diambil Aji. Selain rumah lama yang berdekatan dengan rumah keluarga Po Alpa yang terletak di Ciganjur, Jakarta Selatan, Po Alpa juga punya rumah baru yang ditempati Aji dan ketiga anak laki-lakinya. Sebagai suami sekaligus manajer adiknya, Pok Banong seolah bisa mencium akal-akalan Aji untuk mengambil harta warisan Po Alpa. Kita miskom gitu, mohon maaf lahir batin juga buat Mpok apabila ada kesalahan dari pihak saya, gitu, anak-anak saya yang udah, terima kasih juga yang udah dirawatin kan. Iya. Kalau kita kan udah komunikasi enak, ya apa-apa kita tahu. Kurang komunikasi kan kita gimana ngomongnya gitu. Selain 2 rumah, Po Alpa juga memiliki 2 mobil dan tabungan deposito. Namun menurut Aji, mobil dan tabungan itu sudah ludes untuk biaya pengobatan istrinya. 3 tingkat loh, mewah juga ya. Bener nggak ini? Assalamualaikum. Kan ini kita konsepnya surprise. Iya, surprise tapi 3 surprise. Saking surprise-nya, kirain rumah Empe yang di sebelah nyatu sama ini kan pintunya kebuka tuh. Hampir udah masuk ke sebelah. Iya, cuma itu rumah Babla dulu. Oh, Nggak apa-apa. ih bagus banget. Bagus kan? Nah kalau kamar kayak gini nggak ada yang kepikiran tuh sekali semua. Iya kan? Iya kan? Nah. Nanti di Jun dari jauh ya bagaimana penampakan depan kamarnya Po Alpa. Yang mewah tapi depannya gimana sih Po? Iya, loh, keren kan? Keren. Nggak masuk di akal sih, di luar Nurul sih.